berjudul Pintu Terlarang, yang merupakan karya dari sutradara Mas Joko Anwar, kawan lama saya di Sumedang. Film ini termasuk ke dalam film horor thriller yang menegangkan dan ada twist di dalamnya. Jadi bagi yang belum menonton, kalian akan dibuat terkejut karena alur ceritanya sangat sulit ditebak. Maka dari itu, tanpa kalian harus mendownload filmnya dan menghabiskan waktu dan kuota, saya sudah merangkum filmnya selengkap, sejelas, sedetail, dan singkat mungkin. Makanya langsung saja yuk, siapkan kopi, nyalakan rokok kalian, nikmati videonya, dan film ini bercerita tentang seorang pria bernama Gambir yang diperankan oleh Ahmad Albar. Gambir adalah seorang pematung yang sedang berada dalam puncak karirnya. Dia sepertinya mempunyai kehidupan yang sempurna. Selain kesuksesan, ia mempunyai seorang istri cantik bernama Talida. Sang ibu juga nampak sangat sayang dan pengertian. Kawan-kawan dekatnya yaitu Rio dan Dandung sudah dianggapnya seperti saudara sendiri. Dan ini adalah Koh Jimmy, seorang pemilik galeri tempat patung-patung buatan Gambir dipamerkan, yang sudah dianggap seperti ayah sendiri oleh Gambir. Tapi, dalam kesuksesannya, ternyata tersembunyi kisah mengerikan di dalamnya. Dikisahkan beberapa tahun sebelum mereka menikah dan masih berstatus pacaran, ternyata Talida pernah hamil oleh Gambir karena mereka melakukan pengencerotan di luar nikah. Saat itu, Gambir belum sesukses sekarang. Talida yang tidak ingin kehamilan di luar nikahnya diketahui kedua orang tuanya memutuskan untuk menggugurkan kandungannya di sebuah klinik. Dari situ muncul sebuah ide mengerikan untuk memasukkan janin hasil aborsinya ke dalam patung buatan Gambir, dengan alasan Talida ingin tetap dekat dengan janin anaknya tersebut. Gambir yang awalnya menolak ide tersebut akhirnya menuruti permintaan Talida. Sejak saat itu hingga menikah, Talida membuat perjanjian kepada pemilik klinik aborsi untuk memberikan janin yang sudah dikeluarkan dan disimpan di klinik. Kemudian diambil oleh Gambir yang nantinya akan memasukkan janin itu ke dalam perut patung hamil buatannya. Menurutnya, itulah sebabnya kenapa patung-patungnya bisa terlihat hidup, karena ada sesuatu yang seharusnya hidup di dalamnya. Kendati Gambir sebenarnya tidak mau, ia akhirnya terus melakukannya karena paksaan Talida yang mengetahui bakal kesuksesan Gambir sudah ada. Dan akhirnya Gambir pun menjadi seorang pematung sukses seperti sekarang. Dari sini, mulailah terasa atmosfer sebenarnya antara orang-orang kepada Gambir. Seperti saat Koh Jimmy memaksa Gambir untuk membuat pameran patung hamil lagi. Koh Jimmy mengatakan dia mengetahui apa isi di dalam patung tersebut. Karena tanpa sengaja, patung pertama berisi janin yang dibuat Gambir terjatuh dan pecah. Dalam perbincangan tersebut, Koh Jimmy mengancam, jika Gambir tidak membuat patung hamil lagi, maka dia akan melaporkannya ke polisi. Dengan terpaksa, Gambir pun kembali membuat patung hamil lagi di studionya. Tanpa sengaja, Gambir menemukan sebuah pintu merah di balik pintu. Pintu tersebut ternyata digembok. Gambir yang penasaran memutuskan untuk membuka paksa pintunya dengan sebilah kapak. Tiba-tiba, Talida muncul. Gambir pun bertanya, apa yang ada di balik pintu tersebut? Talida menjawab, itu hanya sebuah ruangan berisi kenangan masa lalunya yang jika dibuka maka akan membuatnya sangat sedih. Gambir pun tidak jadi membukanya. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menutupi pintu tersebut dengan sebuah lukisan bergambar mata. Lebih tepatnya, mata satu. Wah, Illuminati. Singkat cerita, Gambir mengalami beberapa kejadian aneh di mana dia mendapatkan pesan misterius bertuliskan "Tolong saya" pada sebuah tembok. Di lain hari, Gambir pun mendapati sebuah kertas bertuliskan kata yang sama. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil misterius yang langsung lari ngebecir. Gambir kemudian mengejarnya, namun anak tersebut dengan cepat langsung menghilang seperti uang gajian. Gambir yang penasaran kembali ke tempat di mana ada tulisan "Tolong saya" pada tembok yang tempo hari dia lihat. Gambir melihat tulisan Hirosase di bawah tulisan "Tolong saya". Gambir yang penasaran kemudian pergi ke tempat Hirosase
tersebut. Dan disinilah dia sekarang. Tanpa tahu tempat apa itu, dia pun langsung masuk. Seorang resepsionis di gedung itu memberitahunya bahwa selain anggota dilarang masuk. Setelah menunggu di luar, ia melihat dan bertemu Dandung yang ternyata adalah salah satu anggota di gedung tersebut. Dandung. Hey man, lagi ngapain lo? Karena Gambir memaksa, akhirnya Dandung pun mengajak Gambir untuk menjadi anggota Hirosase. Lu bener-bener mau tahu? Hah? Ibu Mona, sang manajer Hirosase, menjelaskan bahwa untuk menjadi anggota ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh ada pertanyaan. Singkat cerita, Gambir pun menyetujui syarat tersebut dan sebagai anggota, dia dipersilahkan masuk ke dalam sebuah kamar. Di sana dia melihat menu channel yang bertuliskan nama-nama orang. Kemudian dia mengambil remote dan melihat berbagai video-video macam penyiksaan, pelecehan, dan sebagainya. Dan ternyata itu adalah video asli yang ditayangkan secara live melalui sebuah kamera tersembunyi. Terungkaplah bahwa Hirosase adalah tempat untuk mengetahui kehidupan penghuni rumah orang lain secara acak dengan memasang kamera ilegal di setiap sudut rumah-rumah tersebut. Dan terkejutnya Gambir saat satu channel menayangkan video anak kecil yang tempo hari dia lihat. Dalam video itu, anak kecil tersebut sedang disiksa oleh ibunya. Gambir yang kasihan terhadap anak itu kemudian bertanya kepada Dandung perihal tempat itu dan anak kecil yang ada di video itu. Dandung pun tidak tahu apa-apa karena dia menjadi anggota hanya sekedar menonton dan menikmati video-video itu. Dandung menyarankan agar Gambir jangan ikut campur dan lupakan anak tersebut, karena mungkin anak itu sudah mati sekarang. Singkat cerita, Gambir yang hariwang dan masih kepikiran tentang keadaan anak tersebut, akhirnya melewati pameran patungnya dengan tidak tenang dan gusar. Gambir lalu memutuskan kembali ke Hirosase untuk melihat keadaan anak itu. Sesampainya di sana, Gambir langsung mencari channel yang menampilkan anak tersebut dan ternyata dia masih hidup. Namun, alangkah terkejutnya Gambir saat melihat anak kecil itu berjalan mengambil pisau di dapur, kemudian berjalan ke kamar dan menggerek leher kedua orang tuanya, lalu menggorok lehernya sendiri. Sontak, hal tersebut membuat Gambir shock. Kemudian, Gambir melihat ke menu channel dan menemukan nama Talida Sasongko alias istrinya sendiri tertera di buku menu channel tersebut. Gambir melihatnya dan menemukan fakta di balik fakta yang ia tahu. Di situ, dia melihat sang ibu sedang menyuruh Talida untuk melakukan pengencrotan dengan teman-teman Gambir yakni Rio dan Dandung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan anak setelah tahu bahwa Talida ternyata tidak ingin punya anak dari Gambir. Talida juga telah merayu Kojimi untuk berakting saat meyakinkan Gambir yang dulu tidak ingin membuat patung perempuan hamil lagi. Dari situ, akhirnya dia tahu bahwa orang-orang sekitarnya yang selama ini terlihat baik dan perhatian ternyata tidak lebih hanya sekedar memanfaatkan dirinya. Gambir pun memutuskan untuk tidak emosi dan justru mengundang mereka semua untuk berkumpul pada makan malam di malam Natal. Dari sini, kalian pasti sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Hey, Merry Christmas! Merry Christmas! Dan tibalah malam yang dinantikan. Gambir menyambut teman-temannya yang sudah datang ke rumah. Keceriaan pun terlihat sangat jelas dan mereka semua terlihat sangat senang, tidak terkecuali Gambir. Semuanya udah di sini. Let's have dinner. Saat di meja makan, senyum dan kebahagiaan merona di wajah mereka semua. Tapi, sebelum makan malam dimulai, Gambir pergi ke dapur untuk menyiapkan anggur merah dan dia menyiapkan kejutan dengan menuangkan sebuah cairan di anggur tersebut. Talida pun menyusul ke dapur untuk membantunya membawa gelas-gelas untuk mereka. Tiba di meja,
Gambir pun dengan senang hati menuangkan anggurnya di gelas mereka semua. Kemudian, sebelum minum, Gambir menyampaikan sepatah dua patah kalimat, di mana dia mengucapkan terima kasih atas semuanya, ibu yang selalu perhatian, dan rekan-rekan yang selalu mendukung, terutama untuk istri tercintanya yang selalu setia menyayanginya. Saya merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Untuk itu, cheers. Setelah minum, tiba-tiba tubuh mereka tidak bisa bergerak. Kemudian Gambir menjelaskan bahwa anggur yang mereka minum sudah dituang racun bernama Devilis Fit yang memberikan efek lumpuh selama 10 menit, tetapi masih bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Tanpa pikir panjang, Gambir mulai menyayat leher Jimmy, Rio, dan Dandung. Salah satu di antaranya bahkan matanya juga ditusuk dengan gagang gelas yang dipecahkan Gambir. Setelah itu, Gambir menenggelamkan kepala ibunya ke dalam mangkuk besar berisi sup hingga kehabisan nafas. Gambir kemudian mengambil pistol dan menodongkan pistolnya kepada Talida yang ternyata sudah mulai kembali normal. Talida berkata perihal pintu terlarang itu. Gambir langsung menembak kepala Talida usai mendengar penjelasan dari Talida. Kemudian, Gambir mendobrak masuk pintu terlarang itu. Tanpa disadarinya, latar studio di baliknya telah berganti menjadi lorong gelap. Gambir pun melihat seisi ruangan itu yang ternyata adalah rumah si anak kecil yang dianiaya itu. Ia melihat mayat sang ibu yang wajahnya ternyata sama dengan ibu Gambir. Kamu gagal lagi, Gambir. Kamu gagal menyelamatkan kita. Saat itulah Gambir sadar bahwa dunia Gambir dan Talida adalah imajinasi belaka. Dengan kata lain, semua momen dan kejadian yang tadi kalian saksikan adalah tidak lebih dari imajinasi si Gambir. Scene pun berganti ke tempat di mana Gambir sebenarnya berada, yaitu di sebuah bangsal di rumah sakit jiwa. Lantas, apa hubungan kejadian semua tadi dengan kehidupan Gambir di dunia nyata? Ini penjelasannya. Jadi, anak kecil yang tadi kita lihat sebenarnya adalah masa kecil Gambir yang selalu mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya sebelum ibunya menggorok lehernya sendiri. Gambir yang hidup dalam kesendirian menjadi frustasi dan menjadi orang yang lebih baik di dunia miliknya sendiri, kabur dari dunia realita yang kejam. Berani-beraninya kamu aku panggil malah sembunyi, anak setan. Hasil pikirannya menjadi pematung adalah berkat jasa seorang wartawati bernama Ranti yang memberikan buku dan majalah sebagai media imajinasi Gambir. Gambir menghadiahi wartawati ini sebuah posisi dalam imajinasinya, yakni sebagai Talida istrinya. Dandung, Rio, Kojimi, dan tokoh lain adalah pengurus rumah sakit jiwa tersebut dan digunakan sebagai tokoh dalam imajinasi Gambir. Di akhir film, Gambir kembali berimajinasi sebagai seorang pastor yang menangani sebuah gereja. Setelah kredit selesai berjalan, Ranti menelepon temannya di kantor dan pergi dari rumah sakit jiwa yang mengurung Gambir. Nama rumah sakit jiwa itu adalah Herosase dan filmnya selesai.